Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Ya, karena ini di taping, jadi teman-teman mungkin nontonnya pas malam-malam atau pas pagi-pagi. Kembali lagi bersama saya Hari Nasaruddin dari Forum Fermentasi Nusantara dan Komunitas Jalan Sutra. Nah, hari ini seperti yang teman-teman lihat sudah ada display-display yang sangat menarik, terutama buah ini nih. Mungkin biasanya lihat pakai gerobak ya, jualan di pinggir jalan. Nah, ini kali ini buah khas Indonesia ini kita akan bahas secara khusus nih. Eh, dan pagi ini kita kedatangan 2 orang tamu nih, tamu yang sangat penting. Yang pertama di sebelah saya adalah Mas Raymond Menot dari jurusan Antropologi Universitas Indonesia ya. Beliau ini berkeliling mempelajari mengenai budaya minuman dan budaya fermentasi. Nanti perkenalkan kita lihat pengalamannya, dan juga yang paling kanan adalah Mas Rahmat. Nah, kalau ada barista, ada bartender, ini tuak tender. Karena dia hobinya di rumah itu membuat fermentasi buah, termasuk proses tuak ya. Membuat tuak, buah, dan legen macam-macam, mengeksplorasi mengenai fermentasi-fermentasi buah-buah khas Indonesia. Nah, kali ini saya akan ngobrol sambil Mas Rahmat nanti menunjukkan pada teman-teman gimana sih caranya prosesnya pembuatan tuak itu ya, atau fermentasi buah itu. Nah, pertama saya pengen dengar dulu nih Mas Raymond, memperkenalkan diri dulu, kira-kira selama ini risetnya tentang apa dan apa hubungannya dengan fermentasi Nusantara gitu. Terima kasih Mas Hari. Buat teman-teman, perkenalkan saya dari Antropologi UI. Saya berkecimpung di dunia riset sejak lama dan kurang lebih 5 tahun terakhir ini saya mengambil isu ke budaya minum. Iya. Penelitian tentang budaya minum. Ya, mungkin itu dulu. Iya, budaya minum di seluruh Nusantara ya Mas ya? Ya, Nusantara. Jadi Mas Raymond ini berkeliling Nusantara nih, pernah ke Pontianak, pernah ke daerah mana aja Mas untuk melihat budaya minum di tempat tersebut? Penelitian kita itu baru di 5 provinsi sih ya, itu di Sumatera Utara, Bali, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus di Manado, Sulawesi Utara, dan di Surabaya. Oke, Ya. oke, jadi pernah berkeliling ke tempat-tempat itu ya? Ya, yang lain-lain mungkin tidak spesifik tentang budaya minum itu, Iya. tapi dimanapun kita berada kan kita harus going native. Jadi Iya. mencoba makanan dan minuman lokal, termasuk di Papua dan beberapa tempat di di Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi Selatan juga. Oke, Ya. oke. Nah, mungkin satu pertanyaan aja sebelum saya lanjut Mas Rahmat memperkenalkan diri ya. Mas Raymond, apa sih artinya gini, kadang-kadang kalau bicara mengenai minuman fermentasi ya, orang tuh agak ada rasa takut gitu. Ih, kok minuman nih gitu ya. Padahal orang zaman dulu tuh minum ternyata oke-oke aja tuh gitu. Apakah budaya ini bisa menjadi jawaban untuk minuman-minuman yang disalahgunakan? Ya kalau menurut saya kalau penyalahgunaan mah gula juga bisa ya, kalau tiap hari makan gula ya akhirnya jadi diabetes kan gitu. Itu kan penyalahgunaan juga ya. Ya sebetulnya minuman sama aja, tapi pengalaman Mas Raymond bagaimana caranya budaya memagari kita dari efek negatif minuman fermentasi? Ya, satu dulu yang mau saya klarifikasi gitu, banyak masyarakat yang punya pandangan, masyarakat Indonesia khususnya, bahwa budaya minum itu baru muncul ketika orang-orang asing khususnya Eropa datang ke Ya. Nusantara. Itu pandangan itu nggak benar, karena sejak berabad-abad sebelum itu di Nusantara ini udah dikenal aneka minuman tradisional yang beralkohol. Kita singkat aja minol gitu ya, Ya. minuman beralkohol tradisional. Dan teknologinya pun kita udah memiliki semuanya sebelum bangsa asing itu datang gitu. Betul. Ada di melalui proses fermentasi maupun destilat gitu. Dan mereka secara tradisional melekatkan minuman ini dalam berbagai ritual adat gitu. Jadi bukan minuman yang notabene buat mabuk-mabukan gitu. Iya.
bukan Tapi itu ada ritualnya tujuannya. ya, Iya, ya banyak sekali ritual yang melibatkan minuman gitu ya? betul, dan ada, apa ya, kontrol sosial di situ Oke sehingga oke. dari hasil penelitian saya itu mereka, masyarakat yang, tempatnya mempunyai budaya minum, itu orang-orangnya bisa mengontrol, Oke. untuk minum. Nah, kemudian, kalau itu, apa ya namanya, dihubungkan dengan tadi ya apa namanya, penyalahgunaan kalau, berlebihan, penggunaannya berlebihan, apapun yang berlebihan, cinta berlebihan juga nggak bagus gitu Betul. kan. Mantap nih kayak Iya, gak tulisan di belakang truk gitu ya. Cinta pun kalau berlebihan muatan pada porsinya pada pada porsinya, porsinya. betul. Ya menarik banget. Nah, urgensinya apa sih? Nah kalau menurut kami ya dari Forum Fermentasi Nusantara, industri minuman ya itu nilai ekonominya besar Mas. Ya dan sekarang Indonesia ini kalau saya bilang dijajah mungkin agak jahat ya, tapi dikuasai oleh brand-brand asing kalau bicara minuman, ya kan? Kalau kita ke bar, kalau kita ke hotel, kita mau spend uang yang mahal untuk beli minuman, nggak pernah tuh Tuak, Legen keluar ya, yang keluar adalah merek-merek asing gitu. Nah ini buat kita, loh kenapa harus begitu? Pada saat kita cuma punya 10.000, yang diminum botolan lokal kan gitu. Pada saat kita punya 1 juta, kok yang dibeli botol asing, akibatnya uangnya ya lari ke sana kan gitu ya. Jadi itu kepentingan kita, kenapa kita mau explore ini supaya ayolah kita coba buat orang-orang Singapura, Malaysia, Thailand minum minuman kita juga. Jadi imbang gitu. Nah bicara produk, Mas Rahmat ini nih yang duduk paling kanan nih. Coba dong ceritain Mas, kegiatannya apa aja di sosial media dan apa yang membuat tertarik pertama kali untuk membuat fermentasi? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat dari Cak Tile Brewery. Saya seneng fermentasi dari mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Mulai belajar-belajar di forum, terus ngobrol sama teman dan baca buku. Kemudian saya fokuskan untuk membuat minuman-minuman tradisional Indonesia. Namun karena keterbatasan bahan, saya mencoba menfusionkan, jadi saya bikin tuak dari buah yang sebenarnya jarang Oke, dipakai. Biasanya kan pakai nira ini atau ya, gen. ini buahnya ya? Tapi Oh, oke, sebenarnya yang dipakai adalah sari pohonnya. sari pohonnya ya? Seperti Oh, bahan buat bikin gula gula kelapa. oh gula kelapa, oke oke Nah, oke. Sekarang nggak tahu ini namanya lontar. Iya, nah, ini mungkin anak ini sekarang, dari ini namanya lontar. Ini yang daunnya dipakai nulis itu, mm-mm. ya kan? Pohonnya pohon yang sama ya, Jadi itu. tuak secara tradisional itu dibikin dari pohon palem, ada 3 macam, kelapa, lontar, sama nira. Oke. Yang ini kebetulan saya bawa yang lontar. Lontar ya? Oh ini yang yang Heeh. botol putih ini? Ini sarinya ini nanti bakal saya fermentasi di sini. Oh oke. Nah kalau buah-buahan di depan itu ada jambu sama meat, meat itu apa sih? Ini sebenarnya tuak madu. Oh tuak madu, Tuak oh madu. istilahnya meat ya, meat. Dan itu yang tulisannya jambu dan satu lagi apa? Mangga ya? Dibuat dari jambu ya? Yang ini dari jambu dan ini blueberry yang ini. Oh yang satu lagi Heeh. blueberry, oh blueberry. Nah itu buah mangganya mau diapain tuh? Nah, nanti selain bikin dari nira, saya juga akan bikin tuak dari buah mangga. Oh akan praktekin ya Heeh, pembuatannya ya? jadi Oke. konsepnya adalah menggunakan buah-buah yang lagi musim, yang lagi murah, biar biaya produksinya murah gitu. Iya. Dan saat ini kalau bicara produksi buah ya, memang surplus itu menjadi problem di Indonesia. Jadi karena kita jualnya buah doang, Hmm. ya. Jadi orang beli mangga kalau musim mangga. Petaninya juga produksi mangga, giliran buahnya datang harganya jatuh. Giliran buahnya nggak ada harganya naik, ya kan. Akibatnya teknologi-teknologi pengolahan, misalnya fermentasi, pengalengan, terus dikasih gula, dibikin sirup, itu adalah sebetulnya untuk menjaga harga buah itu tetap stabil. Ya, semakin banyak industri-industri seperti itu, semakin kuatlah ekonomi petaninya karena harganya stabil buat dia gitu ya. Tugas kita adalah meng-create demand-nya. Oke, kalau nggak bisa dimakan sebagai buah, sebagai apa nih? Kita fermentasiin gitu kan. Boleh nyambung ya? Silakan, silakan. Sebetulnya, kalau kita, apa namanya, memproduksi minuman minol tradisional ini yang berbahan dasar buah,
itu nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang habis dari petani buah. Jadi mereka misalnya udah nggak laku di pasar karena udah kematangan, itu teman-teman di Jogja sengaja ngambil untuk difermentasi jadi apa namanya, tuak pisang misalnya. Jadi Oh, oke. kalau itu apa namanya, nyambung ke tadi Mas Hari bilang ya soal ekonomi gitu ya. Memang betul sebetulnya dulu kita mungkin di zaman saya muda Kan sekarang masih muda. masih muda, makanya saya tadi salah. Apa namanya, kita tahu namanya vodka gitu kan Iya, atau mention segala. Itu sama cap tikus nggak ada apa-apanya gitu. Cap betul. tikus di Sulawesi itu paling enggak 50% itu udah standar minuman orang sana gitu, cap Iya, tikus. Vodka aja 40-an gitu ya. iya, Sebetulnya betul Mas Hari, produk kita nggak kalah, tapi betul. kalau untuk yang fermentasi mungkin tadi ya, ada branding dari luar. Kita pun kenapa nggak mulai branding gitu. Kalau Betul. orang ke Jepang minumnya apa? Sake, Sake, ya betul. kan. Orang ke apa, misalnya ke Jerman dia minum bir, terus kalau Iya, ke Korea soju. iya. Kalau ke Indonesia minumnya apa? Soju Entar juga. dulu, entar dulu, Asemnya mau sekarang soju juga. Anda mau kemana dulu di Iya, Indonesia? betul. Ya kan, basically ada dua pengklasifikasian ya, tuak itu untuk fermentasi, arak itu dari bahasa Arab Iya, artinya distilat, itu yang destilasi gitu ya, itu yang di penyulingan gitu. Di tiap daerah biasanya selalu ada dua kombinasi itu. iya. Jadi yang fermentasi kemudian yang destilasi. Contohnya kayak di Kalimantan Tengah itu ada baram. Di Bali Baram ya namanya. baram, itu dari fermentasi apa namanya, di Bali namanya brem Oh, brem ya. gitu, Kita kemarin sempat ngobrol soal brem juga. Ya. Nah kemudian Dari beras ketan hitam dan ya, ketan putih difermentasikan ya. dulu juga ada apa istilahnya, kalau beras yang putih itu yang murni, yang beralkohol, yang hitam itu enggak, itu ada di apa, kalau nggak salah di Arjuna Wiwaha kalau nggak salah. Oh, oke. Di apa kitab itu. Terus juga apa namanya, di itu yang baram itu kan yang fermentasi, sementara yang destilasi itu disebutnya anding. 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 Oh, oke. Kalau saya coba gitu ya, karena ini udah pernah nyoba Mas, ini namanya anding gitu kan. Bau-baunya ya rata-rata destilasi sama, Tapi warnanya bening. bening, Oke. Kan saya tanya, "Ini alkoholnya berapa persen?" Ya kurang lebih 33. Kok bisa kurang lebih? Tadi saya bakar Mas, supaya Mas nggak terlalu, ini kan masih siang katanya, Oh. jadi jangan terlalu tinggi minumnya, dibakar gitu. Oke, karena salah satu indikator di Manado yang dipakai sama teman-teman di sana tuh istilahnya BM, bakar menyala. Iya, baterai menyala. Jadi Iya. sebelum kita minum tuh dituang dulu, dibakar, Iya. nyala Bos. Iya. Oke. Oh, Berarti oke. alkoholnya bagus gitu ya. Iya, dan satu hal yang kita pernah bikin video untuk edukasi juga, Mas. Secara kimia, alkohol itu nyala apinya biru. Jadi kita mesti hati-hati nih, kalau misalnya, ayo bakar, nyalanya kuning, jangan diminum. Ya, itu berarti ada metanol, ada propanol, atau ada ya metanol, dan metanol itu kan dipakai untuk bahan bakar diesel. Sehingga makanya ada yang dicampur solar kan gitu kan. Nah kalau solar dibakar warnanya pasti kuning, asapnya hitam. Tapi kalau dibakar apinya biru itu artinya kalau dibakar di minuman itu sama hampir nggak kelihatan. Kita sebut biru karena kalau ruangannya gelap di bar-bar tuh kan, beng keluar warnanya biru karena gelap. Tapi kalau terang begini dibakar tuh sebenarnya nggak kelihatan, tapi kasih tisu kebakar. Nah itu alkohol yang murninya paling bagus, bahwa nggak kelihatan apinya. Tapi kalau kelihatan warnanya kuning apinya, apalagi asapnya hitam, jangan disentuh. Karena problem minuman, Mas, ini apa namanya, kita sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Selama destilasinya prosesnya betul, benar gitu ya, sebetulnya sih nggak ada masalah. Ya, problem keracunan itu bukan karena alkoholnya loh. Itu harus karena orang pikir, aduh nanti minum alkohol bisa mati. Oh enggak. Ya, kalau yang diminum betul-betul alkohol etanol, CH3, CH2OH. Tapi kalau dia mengandung bahan-bahan lain, dicampur ini, dicampur thinner, dicampur itu, lah itu yang bikin sama aja kita apa ya,
istilahnya minum sirup juga kalau dicampur thinner ya kita akan mati juga kan gitu ya. Karena itu memang bukan minuman gitu. Nah, ini perlu diluruskan nih bahwa apa namanya? Penting bahwa bukan alkoholnya yang membuat masalah tapi bahan tambahannya. Saya pernah dapat masukan bagus dari Bali karena pembuatan arak Bali itu kan di Karangasem, Bali Timur ya. Itu banyak pengrajin arak. Dia bilang yang keracunan arak di Karangasem nggak ada. Tapi keracunannya di Denpasar dia bilang. Jadi dioplos Campur sama gitu. tokonya, dioplos campurin ini akhirnya di Karangasem sendiri kalau kita buat sendiri kayak Mas Rahmat nih, dia anti keracunan. Karena nyium baunya aja udah tahu, oh ini nggak bener nih gitu ya kan. Jadi kalau kita bisa memproduksi, kita tahu mana yang bisa diminum, mana yang enggak gitu ya. Ya itu juga yang saya sampaikan ke teman-teman ya di berbagai forum. Karena ada apa namanya media dan kepolisian itu mengkaitkan oplosan itu sebagai minuman gitu. Betul. Dan saya berkali-kali bilang itu bukan minuman. Itu bukan minuman, itu betul. racun Itu gitu racun, kan. betul. Karena ada salah satu elemen atau ingredientsnya yang bukan food grade. Bukan Dia, food grade, betul. apa ya dicampur autan lah, campur sampo lah segala macam, itu racun. Itu Terus racun. kalau kita minum baygon, kenapa polisi nggak bilang itu minuman oplosan gitu kan? Kan diminum juga gitu kan? Nggak begitu. Iya. nggak Nah begitu ini gitu. perlu diluruskan luruskan. karena ada rancu ya, ada Iya. kerancuan. Nah di situ hubungannya dengan teknologi pengolahan makanan nih. Topik berikutnya yang kita mau bahas ya, bahwa teknologi itu yang memastikan bahwa minuman itu bisa diminum gitu. Ya kalau nenek moyang kita mungkin Mas Raymond pernah keliling mereka membuat dengan cara yang tradisional ya. Iya. Kalau yang minuman tradisional tadi kan Mas Arnas juga bilang kenapa harganya murah. Pertama itu tidak dibuat untuk apa namanya market ya. Iya, Karena betul. peruntukannya untuk acara adat segala. Iya. Jadi mereka menyimpan untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi bukan Betul. untuk mass production gitu. Itu yang membuat mereka jarang. Kemudian juga kedua kadar alkoholnya kalau fermentasi itu kan terbatas. Iya. Sementara kalau destilasi sekali bakar, 2 kali bakar, 3 kali bakar alkoholnya makin naik gitu ya. Betul. Itu yang mungkin membedakan dari sisi kadang ya orang mau bukan apa kalau pas acara adat nggak ada pilihan, tapi Iya betul. kalau di luar acara adat karena sekarang saat ini minuman itu bukan apa namanya menjadi apa istilahnya minuman sosial. Iya. Dan karakter orang Indonesia itu tidak pernah minum sendiri. Saya Iya. nggak pernah nemuin di mana-mana orang Indonesia yang duduk sendiri minum. Kecuali di Iya. bar itu lain perkara ya. Iya, Tapi kalau di masyarakat nggak ada, pasti Di bar ngajak. juga minum 1-2 gelas biasanya ada yang nemenin Bang. Tapi gitu karakter orang kita minum itu enggak konsumsi pribadi tapi konsumsi bersama-sama. Iya betul. Gitu. Makanya kita apa namanya pergumulan kita tuh sangat rapat ya Iya. di orang Nusantara ini budayanya. Betul. Nah berhubungan dengan teknologi tadi, teknologi ini sekali lagi menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu bisa diminum aman gitu ya. Nah Mas Rahmat ini banyak alat-alat nih. Jadi saya mau nunjukin pada teman-teman tuh apa, teknologi itu sebetulnya nggak harus mahal, tapi kita harus tahu sainsnya. Ya, ilmu destilasi itu di Google juga banyak gitu kan. Berapa sih alkohol keluar, apa sih yang harus dihindari pada saat kita destilasi. Wow itu tinggal di Google dapat semua. Kok bisa masih ada orang yang keracunan gitu loh. Itu satu hal yang buat saya ironis banget ya. Padahal di Google caranya gampang. Nah alat-alat minimumnya nggak mahal dan Mas Rahmat ini punya banyak peralatan komplit nih. Nah, rata-rata beli online semua ya. Jadi Mas Rahmat ini juga milenial gitu ya. Dia males pergi ke toko gitu ya. Jadi kalau Mas Rahmat bisa beli berarti semua orang juga bisa beli sebetulnya dan memproduksi minuman yang aman untuk diminum gitu. Nah bisa dijelasin nggak Mas peralatannya apa aja sih yang ada? Ya. Sebelumnya saya mau cerita kalau fermentasi itu kuncinya di bersih dan steril. Yes, Jadi, betul. Alat dan bahan yang digunakan itu mesti bersih dan tidak ada bakteri lain selain Betul. algi itu sendiri. Nah, jadi mesti dicuci dengan air panas atau dikasih zat pembersihnya. Iya. Pakai Starsan kan. Terus alat-alat yang digunakan ya cuman alat fermentasi ini tabung. Ya fermentasi. ini botol tabung ya. Nah ini apa nih? Wah Airlock. ini Mas Rahmat airlocknya caranya bagaimana buatnya Mas? Ini bisa menang hadiah Nobel loh ini dia.
Ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Dipatenkan, Mas. Iya, ini harusnya dipatenkan nih. Beli karetnya ini. Karetnya yang bikin Ini sendiri. karet tabung LPG. Iya. Nah, kalau mungkin kamera bisa syuting ke sini ya. Yang ini nih, saya ada. Nah, nih. Ini sebetulnya karet tabung LPG. Jadi ini kan botol nih ya, ini dari tutup ini aja sebetulnya kalau botol ini kan bisa beli nih. Ini bahan kimia ya, bisa dicuci. Nah, ini dibolongin atasnya. Nah, ininya tinggal beli. Ini adalah ini fungsinya apa? Airlock, Mas. Ya, ini fermentasi kunci keduanya adalah fermentasi itu anaerobik. Yes. Jadi tidak boleh ada oksigen yang masuk ke dalam wadah fermentasinya, makanya dikasih airlock. Jadi menahan udara keluar masuk ke dalam tempat fermentasi, tapi fermentasi kan ngeluarin CO tuh. Iya. Harus ada keluarnya, makanya dikasih airlock. Nanti ada airnya, jadi udara bisa keluar tapi nggak bisa masuk. Iya, basically ini nanti pinggirnya diisi air. Nanti kalau ada CO2 yang keluar, nah problemnya kalau kemarin teman-teman ikut yang bikin tape dan sebagainya kan bisa meledak. Ya problemnya itu karena CO2-nya terproduksi terus, lama-lama makin gembung meledak. Dengan adanya airlock ini, luarnya diisi air nanti atau diisi air aja Mas, bisa ditunjukin ke teman-teman nih. Nanti saya tunjukin. Ya, nah ini simple aja. Ini ditutup nggak biasanya? Tutup ya. Tolong tutupin. Nah teman-teman, kalau ini ya saya tunjukin. Jadi kalau ini udah dimasukin ke sini, kalau saya tiup, ya, naik udaranya keluar. Oke, airnya tapi tidak ada udara yang bisa masuk karena ada airnya di sini. Jadi oksigen dari luar tidak bisa masuk ke dalam, tapi kalau ada CO2 dari dalam, dia bisa keluar. Ya itu. Saya kebetulan tukang kompresor pakai ini juga. Merangkap ya Pak ya? Ya merangkap tukang kompresor. Jadi ini yang disebut airlock ya. Dan ini seperti Mas Rahman ini sangat hati-hati sekali karena habis kena mulut saya harus disterilisasi dulu. Kalau enggak fermentasi berikutnya dia gagal. Oke, terus alat-alatnya apa lagi Mas? Panci buat manasin, jadi bahan-bahan nanti kan pakai gula tuh sumber alkoholnya. Kita masak dulu biar kalau ada bahan yang tidak diinginkan mati di situ, kayak ada bakteri atau kuman. Iya, terus kalau ini alat apa nih? Ini namanya brickmeter, dia alat buat ngukur kadar gula sebelum dan sesudah fermentasi. Betul. Selisihnya itu yang nanti dikalibrasi jadi berapa alkohol yang ada di dalam minumannya. Betul. Ya, jadi ini nanti sebetulnya ini alat resminya namanya refraktometer. Ada cahaya yang masuk ke sini kan. Nanti tabungnya ditaruh di sini ya. Terus kita lihat begini, sebelum dan sesudah. Kenapa sebelum dan sesudah? Karena bakteri yang dalam bentuk ini ragi ya. Nah, bakteri ragi ini dia makan gula sebenarnya. Gula dimakan, terus sesudah dia makan gula, dia menghasilkan alkohol dan CO2, gas CO2. Jadi kalau mau tahu berapa kadar alkoholnya, ada dua cara. Pertama diukur kadar alkoholnya benar-benar ya, pakai yang ngambang itu, ada alatnya. Tapi kalau bikinnya sedikit-sedikit, kita bisa hitung dari jumlah gula yang dimakan oleh si ragi. Ya, karena raginya berapa gram ya, dia mampu memakan gula sekian gram, kemudian gula itu dirubah 100% jadi alkohol dan CO2. Kalau ragi itu nggak pernah korupsi, dia 1:1 semua. Jadi hasilnya pasti benar gitu ya. Dari situ kita paling nggak bisa kira-kira berapa persen alkohol yang terjadi dari pengurangan gulanya. Ya, ini brick ini dipakai juga kalau misalnya kadang-kadang untuk pembuatan sirup itu pakai ini juga untuk quality control. Pabrik gula juga. Ya, pabrik gula juga pakai. Tapi pemakaiannya beda-beda. Tapi yang paling simple ini adalah cara mengukur alkoholnya dan pengetahuan ini aja nih Mas Raymond sangat diperlukan oleh teman-teman yang memproduksi minuman lokal. Karena pertanyaan utamanya itu alkoholnya berapa persen? Banyak yang nggak tahu gitu. Berapa ya kira-kira? Ya 30, 40. Nah padahal dengan alat ini aja ini nggak mahal kan Mas ya? 200.000. Nah 200.000 aja bisa ini kalau kita bisa sebarkan ini ke semua produsen. Bukan alkoholmeter ya? Bukan, ini refraktometer. Kalau dia melakukan fermentasi
before and after bisa pakai ini. Oke. Tapi kalau dari situ melakukan destilasi, Ah. baru harus pakai alkohol meter. Hmm. Karena alkohol yang dari minuman destilasi bukan dari gula, tapi dari yang sudah ada di situ diuapin gitu. Sebetulnya kalau destilasi bisa dihitung dari volumenya. Kalau bahannya, jadi kalau kita ini ya melakukan fermentasi, kita tahu bahwa asalnya ini 10 liter. Alkoholnya dengan refraktometer ini kita hitung 5%. Terus dari 10 liter, setelah didestilasi tinggal 2 liter. Nah kita bisa hitung berapa persen alkoholnya. Dikalikan aja. Karena yang sisanya airnya menguap, alkoholnya kan enggak. Jadi berapa persen airnya berkurang, kadarnya ini berapa. Itu bisa dihitung asal modalnya tahu. Jadi kalau belum bisa beli alkohol meternya, beli ini aja udah cukup sebenarnya. Paling enggak plus minus 5% mah, lebih rendah dari itu mungkin plus minus 2% bisa dapat kadar alkoholnya ya. Jadi ya teman-teman ini Mas Rahmat ini menarik karena kelihatannya seperti MacGyver tapi dengan cara yang benar gitu. Nah hari ini rencananya mau bikin apa nih Mas? Yang pertama kita bikin yang tradisional dulu. Oke. Nah, ini dari nira atau legen. Oke. Nah, jadi memang tua secara tradisional dibikin dari nira ini. Oke. Sari-sari dari pohon palem. Oke. Tapi sebenarnya kalau secara tradisional, Mic-nya tolong deketin Mas. Ya. kalau secara tradisional nira itu tidak pakai ragi Ini. instan. Oke. Dia pakai ragi yang ada di pohon. Dia di ujung pohonnya yang dipotong itu raginya dari situ. Oh, Tapi oke. kita buat jaga-jaga biar mesti sukses, kita pakai ragi instan. Oh by the way ini raginya ragi apa? Tempe, tape, peyem? Ini ragi yang dipakai khusus buat wine atau hampir sama dengan ragi buat bikin roti. Oke, istilahnya apa namanya? Yeast. Kalau yeast ya. Oh, yeast berarti baker's yeast sama ya? Yang buat bikin roti ya. Oke, oke. Strainnya yang beda. Strainnya beda. Oke, oke. Tapi dipakai. jenis bakterinya sama ya. Jadi kalau mau coba-coba pakai baker's yeast bisa ya? Karena Bisa. lebih murah kan. Oke, oke. Ya, ya. Gitu. Mungkin mau langsung berproduksi? Yang kedua, Ya, yang kedua belum ya. kedua nanti dari mangga. Oh, dari mangga. Oke. Karena mangga gulanya sedikit, kita nanti akan tambahkan gula Oke, pasir sebagai oke. sumber alkoholnya. Oke. Gitu. Jadi penambahan gula ini penting supaya si ragi ini bisa berproduksi. Ya Biar kan? alkoholnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dan terakhirnya rasa fermentasinya didapatkan, aroma buahnya masih ada. Itu tujuannya kalau fermentasi buah ya, gitu. Mungkin langsung Mas, sambil ya sambil berjalan nanti kita timbal-timbalan. Nah, Mas Raymond sambil nunggu Mas Rahmat nih, bentar lagi aromanya mungkin memenuhi ruangan kita udah nggak bisa konsen nih. Budaya maritim dan bukti-bukti sejarah. Apa nih Bang tentang budaya minum di Indonesia gitu? Ya kalau bahan apa namanya ya, bahan acuannya kan bisa dilihat dari dua hal ya. Pertama catatan sejarah dan itu histori. Yang prehistori itu biasanya arkeologi ya, Ya. temuan-temuan arkeologi. Tapi di antropologi itu ada satu lagi sebetulnya pendekatan yang bisa dipakai, yaitu cerita. Oke. Cerita rakyat yang udah turun temurun gitu ya, Ya. yang kita bilang legenda lah atau ada yang bilang juga ada mitos, ada Ya. macam-macam cerita rakyat gitu. Nah, kalau dari sisi prehistoris yang kadang teman-teman dari arkeologi juga berargumentasi gitu. Kalau kita punya budaya maritim, kita harusnya punya perahu yang mampu menembus samudra gitu ya. Ya. Walaupun itu debatable, ngapain harus ke samudra kalau bisa melipir gitu kan. Ya, Yang penting betul. adalah perahu yang bisa menghadapi cuaca atau gelombang laut Ya. lepas yang Ya. berbeda dengan sungai, karena ada orang sungai, ada orang pantai gitu ya. Ya. Nah, jadi secara arkeologis memang belum ditemukan kapal-kapal kita yang katanya mampu ini. Tapi acuan budaya maritim kan nggak cuma itu, Ya. ya kan? Yang jelas kita Nusantara ini kan namanya aja Nusantara, bentuknya kepulauan. Betul. Paling enggak mereka semua cari makan dari laut gitu ya. Iya. Paling enggak. Kemudian di relief Borobudur. Candi Borobudur itu ada kapal dengan mitos cerita bahwa itu ada hantu laut segala. Betul. Nah, ini salah satu teman berargumen bahwa orang Cina itu tidak punya budaya maritim. Iya. Walaupun mereka katanya punya kapal jung gitu, tapi mereka nggak punya budaya maritim. Nggak. Kenapa? Nggak ada tuh cerita-cerita ada hantu laut
di Cina, di orang Cina katanya. Nggak ada. Nah itu, nah kemudian bukti keduanya misalnya di Candi Panataran itu ada relief tentang sosok orang yang seperti orang Inka Maya di Iya. Peru sana gitu kan. Dan ada relief bunga kaktus, Iya. which is di mana bunga kaktus tuh nggak ada di Nggak ada di Nusantara sini, gitu ya. kan. Artinya sudah ada interaksi dengan mereka dan mereka juga didokumentasikan lah Iya. secara zaman dulu di dalam bentuk relief candi gitu. Nah yang ketiga mungkin kalau dari sisi antropologi misalnya budaya pada orang Biak Papua. Iya. Itu yang saya tahu satu-satunya suku di Indonesia yang punya pengetahuan perbintangan. Oh, oke. Dia punya mengenal beragam bintang itu dengan bahasa Biaknya gitu ya. Oke. Dan itu digunakan untuk navigasi. Iya. Dan mereka klaim bahwa kami udah ke Madagaskar, udah kemana gitu. Karena apa? Ada kampung Biak di sana, ada kampung Biak di sini. Oh, oke. Itu salah satu argumen mereka. Tapi bahwa dulu ada cerita yang namanya Maramakeri itu dia juga yang punya pohon saguer. Oke. Jadi orang Biak udah mengenal saguer. Saguer itu apa? Saguer itu dari pohon nira sebetulnya. Bahasanya di Manado itu, Manado, Maluku itu saguer. Saguer atau sageru. Itu minuman? Minuman. Oh, oke. Alkohol. Alkohol juga? Oh. Kalau difermentasi. Tapi ada yang diminum langsung. Oke. Kalau saya nggak tertarik minum langsung. Karena yang diolah itu yang menunjukkan peradaban manusia. Iya, oke. Kalau minum langsung ya orang dari mana aja bisa minum langsung. Ini nanti gitu. kalau Mas Rahmat. jadi namanya bisa disebut saguer juga kalau bikinnya di Sulawesi. Oh. Kalau di Bali jadinya tua. Oh, oke. Sebenarnya sama saja, cuman istilah di daerah masing-masing itu berbeda. Oke. Tapi yang sedikit berbeda itu di Medan. Di Sumatera Utara ada penambahan kayu raru di situ. Yes, iya. Sebenarnya sama juga dari Kayu raru itu mempengaruhi warna akhirnya nanti. Karena tuak Medan tuh warnanya putih. dan ada pahit. Ada pahitnya ya. Dan itu mengandung ragi tuh si kayu itu. Jadi ada secondary fermentationnya juga. Ini tadi berapa gram, Mas? Ini botol ini isinya 4 liter. Tapi kalau fermentasi nggak boleh penuh karena nanti ada proses gelembung. Jadi isinya 3/4. Jadi kita isi 3 liter nira dengan raginya 3 gram. Oh, raginya 3 gram, oke. Sudah barusan. Nggak perlu diaduk ya? Di gini saja. Kocok-kocok aja. Digoyang. Karena konon kalau ada benda asing masuk ke dalam situ bisa mempengaruhi fermentasinya nanti ya? Nanti kontaminasi jadi Yes. Logam juga nggak boleh kena katanya ya. Kalau ada logam dia cenderung gagal fermentasinya. Nah ini abis ini prosesnya bagaimana? Sudah begini saja, disimpan minimal sebulan, disaring, disipon, dipindah ke botol-botol kecil untuk disimpan dan dikonsumsi. Oh, 1 bulan ya? Minimal 1 bulan untuk menemukan rasa yang stabil. Oke, nanti sesudah selesai dicek lagi pakai refraktometer ya? Berapa kadar gula sisanya? Nanti dikalibrasi selidiki. Oh, oke. Itu bisa dipercepat, Mas. Lama ya nunggu sebulan. Proses tidak mengkhianati. Mas Raymond, itulah orang berbudaya itu selalu menunggu, Mas. Kalau nggak mau nunggu itu kayak tadi Mas Raymond bilang nggak seru. Jangan sampai penantian tiada akhir gitu. Justru udah capek-capek sebulan ternyata terkontaminasi kan. Oh iya, nah ini nih. Iya. Kalau terkontaminasi di tengah jalan, Mas Rahmat bisa lihat nggak dari luar gitu? Bedanya atau kelihatannya bakal gagal nih gitu? Sebenarnya kontaminasi itu ada 2, kecampur bakteri jahat. Nanti ada moldnya, ada sesuatu yang mengambang di atas. Iya, oh oke. Mending dibuang aja daripada nanti sakit perut. Iya. Kalau kontaminasi sama oksigen, sebenarnya itu jadi cuka sebenarnya. Oh oke. Jadi bisa dibuat bukan untuk minum tapi bumbu masak. Jadi kalau ini dibiarin 2 minggu misalnya, terus dibuka jadi cuka? Jadi cuka. Iya oke. Itu bikin juga saya di rumah. Oh oke. Buat bikin cuko, bikin bumbu-bumbu. Iya. Nah ini kita pernah ngobrol nih Mas Raymond ya. Bahwa di mana orang punya cuka kawung, pasti dia punya tuak. Karena untuk bikin cuka kawung harus bikin tuak dulu. Tuaknya udah selesai, dibuka tutupnya. Ada bakteri yang suka dengan oksigen masuk ke situ, dia mengubah alkohol jadi asam asetat.
Iya. Muncullah yang namanya cuka gitu, rasanya jadi asem gitu. Ya itu Jawa Barat tuh. Iya betul, di Ada Jawa Barat cuka, ada tapi cuka kawung kalau gitu. sekarang saya tanya teman-teman di Jawa Barat, katanya mereka nggak punya minol Iya. tradisional, tapi Mungkin asum ya mungkin mesti tanya sama orang yang jual cuka kawung tuh pasti tahu. Oh nggak kalau punya nggak. Enggak punya, tapi enggak dikasih tahu. nggak, kalau saya, secara keilmuan kan berpikirnya gini, minuman ini kan, salah satu strategi adaptasi ya terhadap Iya, lingkungan manusia iya. yang menurut saya tempat-tempat yang dingin dan berangin akan muncul makanan minuman yang hangat gitu ya, Nah itu hubungannya dengan Mas Raymond ngomong tadi mengenai budaya maritim ya? termasuk Bahwa orang yang di laut tuh pasti biasanya ya minum ya, sesuatu yang hangat ya? ini juga, tadi dingin dan berangin gitu kan, dan kemudian, masalah, jadi bahan makanan atau minuman seperti apa kan tergantung lingkungannya. Iya. Makanya ada yang dari lontar, ada yang nira, ada yang kelapa gitu kan, macam-macam gitu. Ada juga nanti, sejalan dengan peradaban mulai dikenalnya apa, beras itu, mereka juga mulai coba dari beras gitu. Nah, Mas Rahmat mungkin tahu ada teman-teman di Jogja itu yang bikin dari salak gitu kan. Mas Rahmat tadi bilang, ini harganya lebih murah. Nah, salah satu kelemahannya salak itu kalau pas musim hujan salaknya jelek. Enggak manis. Oh, Nah, oke. produknya akan berubah. Nah, ini yang akan dihindari kalau mau usaha, dihidupkan ya. Karena, harus ada standar gitu. Orang kan mengenal standar. Jangan sampai, "Kok ini rasanya beda, apa ini palsu atau gimana Iya kualitasnya betul, menurun?" Gitu. betul Itu kan yang betul. harus dijaga ya kalau mau serius, menggeluti bisnis itu. Nah, kemudian, yang menjadi pertanyaan saya ini karena saya orangnya suka iseng ya, mikirnya iseng. Jadi, orang banyak ahli, tertarik dengan isu rempah. Iya, Indonesia jalur rempah gini, yang dilihat cuma komoditi. betul, Yang betul, diperdagangkan, yang dibeli di sini dijual laku di luar negeri, ya kan? betul. Tapi kan pertanyaan saya adalah, itu orang ke sini naik apa? Naik kapal, ya kan? Dia minum dan makan apa? Iya, Perjalanannya bulanan. Saya baca bukunya Vleke itu pernah sampai 3 bulan dari Belanda ke Nusantara gitu iya, ya. Kalau makan mungkin ikan di laut tersedia, tapi minum nggak bisa. Dan mereka nggak cocok bawa air putih biasa gitu ya. Yang dulu, wadahnya kan dari gentong kayu ya, iya. itu kan menimbulkan bakteri. Betul betul betul. Nah itu, akhirnya, banyak kru yang sakit. Iya, Itu juga dialami oleh Raffles gitu ya. iya, Jadi yang paling cocok adalah minuman beralkohol. iya, Pertama, tadi, udara, cuaca yang dingin, berangin gitu ya. iya, Mereka bisa menghangatkan, itu yang bedakan minol dengan, kopi atau teh gitu ya. Teh iya, sama kopi kalau udah dingin nggak hangat lagi. iya betul. Tapi kalau minol mau dalam kondisi apapun dia fungsinya menghangatkan. Iya, Nah yang kedua itu, apa namanya, dia tahan terhadap bakteri, malah membunuh bakteri yang ada iya di betul tong betul itu, betul. gitu kan. Nah yang ketiga, ini iseng saya aja ya, kan laut bergelombang tuh, jadi Iya. kalau minum itu juga ikut goyang udah biasa gitu. Kalau pelaut ya. Pelaut ya. Iya, Dan, ada sebenarnya buku tentang bajak laut, iya, bahwa, budaya itu begitu, budaya minol di kalangan pelaut itu begitu tinggi sehingga ada code, bajak laut bikin code, hmm. tidak boleh minum di atas jam 8 malam. Oh, oke. Jadi ada code juga yang membatasi, Iya, kayak misalnya di Kalimantan, kalau, ada yang biasanya ada upacara besar gitu ya, mengundang kampung-kampung sebelah, itu jangan sampai mabuk. Kalau mabuk dia kan kena denda adat. iya. Oh, Nah oke. jadi ada, mekanisme ya misalnya dipijitin gitu, Iya, atau mungkin istilahnya biar dia jackpot atau apa, pokoknya iya, kamu jangan mabuk karena yang iya. kena sekampung suruh bayar denda gitu. Saya dengar Toraja juga ada adat seperti itu ya? Nah banyak, Ah, kayak gitu. Nah kayak tadi, ngomongin soal, apa tadi, apa namanya, airlock, itu di tradisional kita juga di Kalimantan itu begitu, nggak boleh kemasukan udara, iya, itu. Dan tadi ngukurnya ini saya juga belum tahu, tapi ini kan pengalaman-pengalaman orang yang nggak diturunkan umum ya, iya. pengetahuan untuk membuat tradisional gini, dan sebenarnya sih lebih canggih ya Har ya.
Iya, iya, iya. Dia tinggal oh ini kira-kira gini. Ya mungkin Udah. nyicipin. Iya. Tapi Nah, nggak boleh mungkin dicicipin. iya benar juga boleh dicicipin. Tapi ada teknik tertentu yang mungkin kalau dipelajari menarik tuh Bang Remon ya. Nah, ini Mas Rahmat lagi bikin apa nih? Ini bikin tuak mangga. Oke. Nah, jadi lagi musim mangga, lagi murah, kita bikin tuak saja. Oke. Umurnya bisa lebih panjang, bisa disimpan dan makin enak. Oke, sip sip. Pertama berarti mangganya dikupas terus di blender dulu ya. Blender gitu. Nah, oke, menarik ya. Jadinya nah berarti budaya maritim termasuk perdagangan rempah pun punya hubungan dengan budaya minum ya, Bang ya? Pastinya Iya. kalau kita ngomongin laut ya pastinya minuman itu hadir. Makanya tadi Jawa Barat walaupun nggak ada tapi kan di Pangandaran segala itu kan daerah pantai, daerah ini ya Iya. orang pelaut ya. Masa sih nggak ada gitu kan pertanyaannya. Mungkin ya saya belum ke sana aja gitu. Kalau mau serius neliti mungkin karena dekat kali ya. Nyarinya yang jauh dulu. Nyarinya luar Jawa dulu gitu. Iya. Tapi berarti artinya kalau kita bicara budaya maritim kita juga banyak berhubungan dengan budaya minum ya. Karena saya kalau pribadi aja nih ya teman-teman ya. Kalau pernah mungkin ke Bali atau ke Pangandaran deh ya. Yang paling gampang tuh. Yang banyak nelayan ya. Mungkin di Bali itu di daerah dekat Jimbaran itu ya. Teman-teman bayangin, saya sih suka bayangin aja ya. Itu kalau sore-sore, karena nangkep ikan tuh kan biasanya malam-malam ya. Nggak mungkin siang-siang ya. Sore-sore kita mau pulang, nelayan tuh berangkat loh. Ya. Dan saya pernah lihat, kalau nggak salah di Bali, itu nelayan berangkat pada saat di laut sedang ada badai, jadi mau hujan datang ya dari arah sana. Kita mau pulang, ini nelayan berangkat. Gelap gulita kan. Nah, kita aja nih yang dari pantai ngelihat serem. Kita aja pengen cepet-cepet pulang gitu. Apalagi bayangin kalau teman-teman ada di kapal nelayan itu. Dia harus nantang angin, maju ke tempat yang gelap, ombaknya hujan, ombaknya kencang, ya kan, anginnya kencang untuk mencari ikan gitu. Ya, itu dibutuhkan nyali loh. Ya, saya aja naik mobil udah pengen cepet-cepet pulang gitu ya, takut ya. Tapi bayangin kalau kita ada di kapal itu, setiap hari loh mereka nggak ada orang sunset di kapal nggak ada. Sunset tuh mereka sibuk nyiapin kapal, begitu matahari terbenam mereka berangkat. Ya, dan walaupun kapalnya ada lampu-lampu, tapi begitu dia langsung ke tengah laut, lampunya langsung ketelan gelap gitu ya. Karena tantangan alamnya yang harus mereka hadapi itu luar biasa, ya. Dan itu yang suasana angin, butuh keberanian dan sebagainya, itu yang kemudian menghasilkan adanya budaya minum ya. Bang Remon ya, faktor-faktornya ya. Antara lain itu Ya, gitu ya. ya. Ini saya jadi jahil bertanya nih, kenapa ya ini kan orang kalau minum itu alkohol kalau dengan dosis yang benar ya artinya nggak kalau berlebihan kan mabuk dan tidur gitu ya. Tapi kalau dia dosis yang benar, takaran yang benar, tidak berlebihan, itu kenapa jadi semangat ya? Apakah bisa dijelaskan secara kimia? Artinya ini kan ada urusan gula di dalam sini gitu kan. Iya. Apakah itu yang membuat orang jadi lebih semangat kalau minum alkohol? Mungkin karena detak jantungnya jadi naik. Gitu. Oke. Jadi karena detak jantungnya naik jadi sama kayak kita habis makan gula aja, habis makan sesuatu yang manis tuh kan, Iya. habis itu kan seger gitu. Sebenarnya yang bikin seger itu ya gulanya. Iya. Karena habis makan itu ada energi yang masuk terus detak jantung kita naik gitu ya. Dan ya mungkin salah satu faktornya itu. Wow, ini ngobrol-ngobrol lama-lama mulut asem tahu aja nih. Ini ada energinya. Apa nih? Oke. Ini buah naga. Oh, buah naga. Ubi ungu, ini ubi ungu. Ah, ubi ungu. Oh, ini enak nih, saya pernah makan. Oh, jadi ubi ungu ini dengan proses seperti ini tadi persis atau gimana caranya kalau Enggak, ubi ungu? kalau berbasis karbohidrat prosesnya jadi 2 kali. Oke. Jadi merubah karbohidrat jadi gula dulu. Ya. Setelah itu baru dari gula dirubah jadi alkohol. Ah, caranya gimana? Difermentasi pakai ragi tape dulu. Oh, secara dalam bentuk padatan gitu. Di kotak-kotak atau gimana motongnya? Dipotong-potong acak aja. Ini persis kayak orang tuanya orang Dayak. Orang Dayak tuanya kan ada dari beras juga. Iya. Sama prosesnya. Oh. Karbohidrat ke gula, gula ke alkohol. Jadi dibikin pakai ragi tape dulu sampai dia keluar airnya gitu. Terus airnya diambil, diragiin lagi pakai
Ragi yang ini. Yes. Oh. Kalau orang Dayak nggak pakai itu, dia hanya pakai ragi yang seperti ragi tape. Oh. Beda lagi, dia kayaknya dalam satu ragi ada 2 macam. Ada 2 organisme ya. Oh, oke. Itu menarik tuh kata-kata tape tadi ya. Iya. Karena tadi kita ngomongin Jawa Barat. Jawa Barat mungkin saat ini kita belum nemuin ya minuman tradisionalnya apa, namanya apa. Tapi mereka punya tape. Dan salah satu peneliti kami waktu itu dia nggak minum, dia orang Jawa Barat. Terus saya bilang coba, kalau antropolog turun lapangan itu harus nyoba, saya bilang. Akhirnya dia coba di Bali ini, dia nyoba tuak. Terus komentarnya gampang aja, ini mah air tape katanya. Jadi orang Jawa Barat biasa minum makan tape dengan airnya, sebenarnya itu kan alkohol. Iya. Cuma tadi labelnya aja. Kalau Tapi dia, airnya ya. Iya. Airnya, tapenya sih enggak. ya, Tapi airnya yang jadi kalau dia dibiarin lama, dia akan semakin banyak keluar airnya. ya, Nah, itu dual step fermentasi itu ya. yang tadi Mas Rahmat bilang. Fermentasi pertama adalah dari ketan jadi tape. Iya. Ya. Kalau dibiarin terus, lama-lama si tape ini makin banyak airnya. Nah, airnya itu fermentasi keduanya. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa macam. Yuk kita cicipin dulu nih ubi ungu. Pakai masker nih bos. Jaga jarak. Ini ya teman-teman, menurut saya tuak bikinan Mas Rahman dari Cak Tile Brewery ini yang rasa ubi ungu ini rasanya sangat unik. Saya sebelumnya udah pernah dikasih nih, saya nyicipin. Namanya apa Mas di botolnya? Sajeng. Sajeng ya, sajeng. Sajeng itu dari kata apa? Yang bisa jelasin tentunya Mas Remo. Ya. Benar. Jadi sajeng itu sebutan untuk minuman beralkohol. Itu ada di berbagai prasasti ya. Jawa. Jawa. Prasasti banyak kan di Jawa. Raja-raja Jawa itu zaman Medang itu. Apa namanya? Mataram kuno itu. Oh, menyebut Sajeng, sebagai sajeng. Sajeng. Jadi Sajeng. minumannya sajeng gitu. Jadi minuman beralkoholnya sajeng. Nah, terus sajeng apa sajeng? Sajeng. Terus walaupun ada spesifik lagi, ada sidu atau sindu, terus ada cinca, ada tuak. Nah bedanya tuak itu hurufnya kayak sekarang kita TUAK gitu ya, Iya. tuak. Kalau dulu pakai W, tuak. Jadi dari TWAK. TWAK itu Oh. udah lama banget budaya kita mengenal minuman itu. Dan Oke. sekali lagi labeling itu penting gitu ya. Kalau kita ngomong tuak itu wah itu beralkohol gitu kan. Iya. Tapi kalau ngomong air tape aman, Iya. barangnya sama sebetulnya. Iya. Efeknya pun kalau berlebihan juga sama. Juga sama, betul. Ya, jadi label tuh penting. Iya, label Nah, itu penting. Jangan melabeli sesuatu yang kita nggak tahu. Iya, betul, Gitu. betul. Itu menarik. Ya. Nah, ini tadi saya mau kasih tahu ke teman-teman ya bahwa ini rasanya unik banget. Pertama menurut saya dibandingkan dengan minuman yang lain, si ubi ungu ini warnanya bagus, cakep, is very distinctive gitu ya. Pink gitu seperti ubi ungunya. Rasanya ada sedikit aroma tape, seperti air tape tapi bukan. Manisnya sangat berkurang, jadi enggak semanis air tape. Tapi dia punya aroma earthy sedikit karena dia umbi kan. Aroma seperti tanah, ada ada aroma umbinya sedikit, ada aroma karbohidratnya, tidak terlalu manis dan alkoholnya berapa persen nih? Sedikit ya kayaknya ya. Antara 7 sampai 9. Ya, antara 7 sampai Masih 9 kecium soalnya. masih kecium sedikit tapi nggak terlalu dominan gitu, nggak terlalu dominan dan rasa ubi ungunya tuh masih kerasa. Itu buat saya menarik gitu ya. Produk yang menarik dari sisi warna, dari sisi rasa ya. Saya bayangkan kalau ini dicampur sama tonic water, wih cakep. Karena akan ada fizz, akan ada tendangan pahit sama CO2 dari toniknya. Lalu kemudian kita enjoy dia as a cocktail gitu. Nah ini sangat menarik. Dan cuma ada di Indonesia nih kayaknya ya. Iya. Ini sebenarnya mungkin ubi ungu itu sangat berkarakter di Indonesia karena kayaknya belum ada di tempat lain. Iya ya, kalau ungu sih banyak ya. Kalau ubi ungu jarang lihat di tempat lain. Jadi terkait sama COVID nih Mas, kan salah satu simptomnya, gejalanya orang COVID kan hilang penciuman ya. Iya. Jadi kalau kita minum minumannya Pak Tile ini, kita cium. Wah ada baunya berarti kita masih sehat. Non reaktif. Kan? Yang kedua itu kita minum. Iya.
Ya gimana Oh, rasanya? ada menurut Mas? rasanya, berarti kita sehat, Mas. Tapi suka nggak Mas Raymond ini? Ubi ungu. Udah Suka. pernah minum ini sebelumnya? Belum ya? Ada beberapa teman-teman itu kan kreatif ya. Orang kita tuh kreatif banget, anak-anak muda tuh kreatif. Jadi ada yang bikin dari kombucha, ada yang ini apa salak, ada yang macam-macam di Jogja itu salaknya malah dicoba disuling. Jadi dari fermentasi salak disuling dua rasa dia, murni yang kayak cap tikus, kayak vodka, Nah, atau bahasa di Indonesia Timur tuh rata-rata bilangnya sopi. Shopee, yes. Jadi cap tikus itu brand awal gitu ya, brand belakangan. Sebetulnya bahasa Manado aslinya juga Sopi. Shopee. Jadi Sopi di NTT, Maluku sama Sulawesi Utara tuh Sopi bilangnya. Itu yang kedua itu pakai rasa kopi. Itu yang Infuse, di infuse. Di infuse. yang kayak gitu-gitu kan kita ini banget lah. Dan kalau mau main misalnya minuman tradisional itu, ini saya punya cita-cita usulan. Kenapa nggak bikin museum minuman tradisional? Iya, itu salah satu apa ya? Salah satu impian kita, Iya. Mas Raymond. Mungkin kita perlu wujudkan sama-sama. Kalau teman-teman yang nonton ada yang mungkin apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton ada yang berpikir bahwa gue kayaknya udah kelar nih. Gue pengen berbuat sesuatu untuk Indonesia nih, ayo kontak kami. Karena kemarin Bang, jangankan tuak, tempe aja, kita nggak punya monumen untuk tempe loh. Ya kan, saya pernah dikontak sama teman dari luar negeri, dia bilang, Pak saya mau tempe itu kan produk Indonesia, saya mau ke Indonesia belajar tempe, saya harus kemana ya? Saya juga bingung mau jawab apa. Kalau disuruh ke Malang, itu kan cuma tempat pembuatan doang. Dia bilang saya pengen belajar apa ada budayanya atau ada museumnya atau ada tugunya atau apa. Tempat asal desa pertama kali dibuat tempe menurut sejarah nggak ada gitu. Ya kadang Jadi, gitu Mas, karena iya. kita biasa ngelihat kayak Betul. saya awalnya biasa melihat minuman gitu, maksudnya melihat teman-teman minum gitu dari berbagai daerah, itu kayaknya biasa, hal biasa yang Iya, kita iya. lihat gitu ya. Tapi kita nggak pernah mikirin sebenarnya kita itu minuman ini dari mana, Iya, ya kan? Tradisi siapa sih yang punya sampai kita ini punya kayak begini gitu kan? Ternyata ada sejarah panjangnya gitu. Iya, Apalagi betul. kalau kita bicara Mas Denny Irawan kalau saya nggak salah namanya ya, itu nulis buku tentang Atlantis. Dia yang mencoba mensinkronkan tulisan Plato dengan kondisi geografis dan alam makanan di Indonesia gitu. iya, Kalau benar Atlantis itu ada di sini, itu 67.000 tahun yang lalu iya, udah ada tuak, iya betul. udah ada teknologi fermentasi, bahwa kita ini bangsa yang besar, Iya, peradaban kita tinggi. Sayangnya ini yang saya nggak tahu dari mana urusannya, orang kita sekarang ini lebih bangga dengan yang dari luar. iya, Jadi kalau mau saya udah kadang-kadang kayak misalnya film aja, menang dulu di Eropa baru diputar di sini, banyak yang nonton. Coba putar di sini, nggak ada yang nonton Mas. iya, iya, iya. Kenapa? Seolah-olah yang semua yang dari luar tuh baik gitu loh. Iya. Oh bagus, oh itu keren. Padahal di sini ada Betul. vodka keren segala. Cap tikus dari dulu ada. Iya betul betul. Nah ini Iya yang kesadaran yang pengen kita bangkitin sebenarnya ya. Iya. Karena balik lagi sekarang terjadi pandemi COVID-19. Semua negara neracanya defisit. Jangankan kita ya Korea Selatan aja kaya raya begitu defisit. Jepang aja defisit. Nah sekarang begitu ekonomi mau dibangkitin lagi. Terus kita mengharapkan investasi Jepang, ya nggak mungkin lah. Jepang pasti investasi di negaranya diri sendiri dulu kan, betul. Amerika juga, ntar dulu gua aja minus, apalagi invest di lu, nggak mungkin. Apa sih yang dimiliki Indonesia gitu kan? Kalau minyak habis, batu bara habis, ya kita cuma punya makanan dan minuman. Yang diversity-nya luar biasa, yang keunikan produknya luar biasa. Kalau ini bisa kita kalengin dijual di Thailand aja laku saya yakin. Karena orang Thailand juga punya lidah yang sama kita kan. Dia makan papaya salad, dia tahu ubi ungu gitu. Iya. Begitu dia lihat, ih ada minuman lucu nih dari ubi ungu gitu kan. Iya. Kita ekspor ke sana. Nah itulah caranya menghasilkan devisa kalau menurut saya. Jadi sekarang ini statusnya urgent nih. Bang, kita mau bangkitkan, ayo produk-produk lokal ini kita naikkan. Kita mikirnya global gitu. Kita harus ekspor. Satu-satunya mengobati defisit neraca ya kita mesti ekspor sesuatu. Nggak bisa kita mengimpor sesuatu lebih besar dari ekspor. Iya. Pasti defisit terus gitu loh. Iya. Walaupun kita bisa bikin mobil kalau impor lebih besar dari ekspor tetap aja kita defisit gitu kan. Iya. Jadi ini penting dan bahan-bahan ini sebetulnya di masyarakat udah jadi. Nah saya alihkan perhatian sama Mas Rahmat dulu nih.
Itu tadi gulanya berapa gram Mas kira-kira nih? 3 liter air, Iya. kita butuh kurang lebih 1 kilogram buah dan 700 gram gula. Oke. 1 kilogram buah, 700 gram Gula. gula Nah, dan 3 liter air. 3 liter air. Oke, terus buahnya di jus, Di jus, dimasukin ke sini. dimasukin ke fermentor, tempat fermentasinya ini. Iya. Habis itu disiram sama gula panas tadi. Itu sama ampas-ampasnya ya masuk. Sama Oh, berarti nanti jadinya ada ampasnya. Jadi ampasnya nanti disipon kalau sudah jadi. Oh, Nanti juga bakal keluar ampasnya karena sebenarnya si gula ini kan juga nggak begitu bening kan. iya, Heeh. Habis itu disiram pakai gula panas, kita tunggu dingin, iya. baru kasih masuk ragi. Oh, oke. Kalau ragi mati kena panas. Ini kalau lagi proses gini ini terbuka kena udara nggak apa-apa Mas? Ini belum fermentasi Belum, kan? belum. Iya nggak, Raginya artinya masih di sini. Iya. nggak masalah. Heeh. Iya. Kalian- Tapi yang ini sudah mulai terbentuk ada busa sedikit ya di atas ya. Hmm. Kalau dia tadi kan prosesnya nggak kena panas tuh. Jadi Iya. langsung aja raginya. Langsung tutup. Nah, ini nanti busanya akan naik ya. Nggak sampai paling ya seginilah. Segitu ya. Jadi cuma akan ada busanya keluar. Jadi Ah. teman-teman yang bikin di rumah jangan kaget. Ada itu yang penting nggak ada padatan yang mengambang aja itu kan. Ya, itu yang mau. harus diperhatikan tuh itu ya. Dan sebetulnya kemarin waktu produksi tempe juga ada apa? Ada menurut saya ya budaya kita makan serba instan, artinya serba di packaging sudah beres, itu menghilangkan knowledge kita mengenai bahan yang busuk dan bahan yang benar gitu. Ya, kayak orang Amerika tuh terkenal tuh, kadang-kadang bahan busuk dimakan aja karena dia seumur hidup nggak pernah lihat buah yang dikupas dari kulitnya, semua udah dikotakin, dibeli di supermarket gitu loh. Jadi waktu ada busuk dia makan aja. Nah, sebenarnya badan kita ini punya alat deteksi kok. Beda antara asam lactobacillus yang bisa bikin sakit perut sama asemnya lactic acid yang jadi bumbu rujak itu beda. Asemnya sih sama-sama asem, tapi dimensinya beda ya. Jadi kita makan, ini seger nih. Kita makan, nih kok asemnya nggak enak ya. Nah itu buang. Jadi jangan perlu takut untuk melakukan fermentasi sendiri karena banyak teman-teman takut gitu. Nanti kalau gua sakit perut gimana atau nanti ada masalah gimana. Don't worry, kita nih punya semua sensorinya dan itu adalah survival skill teman-teman semua. Mungkin kita sekarang hidup di perkotaan, siapa tahu di masa depan ya kan. Kita suatu saat mungkin bepergian kemana, kemalaman, kita harus makan sesuatu yang ada. Nah skill itu perlu untuk kita gitu. Jangan khawatir ada sesuatunya gitu kan, ada sesuatu yang beracun gitu. Nah ini abis ini dikasih raginya, kalau mangga sama nggak sama raginya ini? Sama, 3 gram juga? 3 gram. Oh raginya cuma 3 gram juga? Sebenarnya ragi itu banyak sedikit itu tidak begitu berpengaruh. Cuman semakin banyak ragi kayak ibaratnya kita bikin rumah, yang ngerjain semakin banyak, rumahnya semakin cepat jadi. Kalau yang bikin semakin sedikit, rumahnya bikinnya lama jadinya gitu aja. Oke. Nah, untuk bayangan teman-teman ya, begitu ini selesai misalnya 2 minggu kemudian gitu ya. Prosesnya bagaimana untuk ini supaya bisa diminum? Ditarik pakai selang. Jadi jangan dituang. Kalau dituang nanti ampas-ampasnya itu bakal ikut ke tuang. Oh, Jadi kita mesti pakai selang terus ditarik. caranya sedot. Sebenarnya pakai yang kalau bisa dihindari mulut-mulut kan tempat bakteri kan. Jadi nanti kontaminasi. Oh, satu tinggi satu rendah. Oh, Ya, gitu. satu tinggi satu rendah, terus disedot dari atas gitu ya, Dipindah. supaya endapannya nggak. Nggak ikut. Kalau disaring bisa? Disaring juga bisa tapi mesti yang paling kecil tuh. Oh, karena susah menghindari padatan kecil-kecilnya masuk ke minumannya ya. Itu kalau udah jadi. Setelah 1 bulan. Nah, habis itu jangan langsung diminum tuh. Tapi sudah bisa diminum sih. Tapi kalau disimpan lagi beberapa bulan ke depan, rasanya akan semakin enak. Waduh, tambah lama dong penantiannya Tapi Bang udah Raymond. keluar dari proses ini ya, udah disimpan ya, udah Ah. di Di botol sudah. Nah, nanti sudah jadi botol-botol kayak gini. Iya. Jangan langsung diminum, disimpan lagi. Oh. Kalau saya sih biasanya 1 atau 2 bulan lagi. itu yang Oke. bikin anggur tua harganya mahal gitu ya. Iya. Oke. Oh, enggak, ya betul. Jadi fermentasi itu kan sesuatu yang dari alam ya. Ragi ini kalau beli misalnya Baker's Yeast gitu ya, itu sudah apa ya, artinya strainnya udah cuma 1 sebetulnya. Tapi kan di dalam legen, di dalam mangga, kulitnya, bijinya, itu ada bakteri juga.
Jadi itu nanti akan membuat namanya secondary fermentation. Hmm. First fermentationnya yang CO2 dan alkohol. Secondary-nya itu yang kalau Flavor. ditungguin lebih lama lagi itu yang membuat flavornya itu keluar beda. Gitu. Jadi dan itu nggak ada raginya, itu nggak ada raginya khusus. Tergantung buah yang dipakai, tergantung bahan yang dipakai. Karena di situ aktivasi sedikit ya, jumlahnya sedikit banget, tapi sangat berpengaruh di rasa. Ya, itulah sebabnya misalnya whisky itu ada yang 20 tahun, 12 tahun kan rasanya beda ya. Kenapa beda ya? Karena ada itu secondary fermentation yang berjalan sangat perlahan tapi dia distinktif. Bahkan kadang-kadang tempatnya kan ada yang di bak kayu, ada yang di mana gitu kan. Itu karena dia membantu secondary fermentation-nya. Artinya itu konsepnya seperti itu gitu. Kulit buah itu bisa difermentasi juga? Nah, kalau kulit buah problemnya kadang-kadang dia mengandung enzim. Nah, dia bisa enzim itu mematikan raginya. Oke. Mas Rahmat pernah nyobain? Tapi prinsipnya sebenarnya yang difermentasi untuk menghasilkan alkohol itu gula. Betul, Bahan-bahan yang lain itu sebagai perasa. betul. Kulit jeruk umpamanya itu enak juga difermentasi sebagai perasa. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau bikin alkohol itu ya dari buah yang gulanya banyak. Gitu. Duren. Duren itu saya belum pernah nyoba sih. Oh, itu kan bisa mabuk duren itu. Oh, kayaknya udah ada alkoholnya di situ ya. Nggak ada, mabuk mangga nggak ada. Adanya Duren mabuk- yang mabuk pahit duren. itu kemungkinan sih saya belum tahu pastinya seperti apa. Kemungkinan sudah ada alkoholnya di situ. Ya, Durian tapi yang pahit. itu masih perlu pembuktian lah. Ya, teman-teman yang peneliti tolong teliti duren. Karena belum ada yang teliti, jadi saya susah ngomong juga. Nah, kalau yang mangga ini belum dikasih ragi ya? Belum, masih panas. Nanti mati. Oh, masih panas. Tunggu beberapa saat. Tunggu sampai dingin baru dikasih ragi. Nah, kalau yang mangga gimana caranya dari sini untuk dinikmati? Sama. Jadi setelah proses fermentasi selesai kurang lebih 1 bulan, nanti disipon. Alatnya sebenarnya ada khusus sipon itu, auto sipon kalau beli. Jadi dia kayak pompa, nanti narik ke atas, Oh, itu ya. Nah. pelan turun. Nah, Sipon itu basically teman-teman kalau pernah ngopi di tempat kopi yang Toraja yang pakai sipon lah itu kira-kira seperti itu bentuknya. itu nanti diturunin terus disimpan saja. Simpen 1 bulan 2 bulan lagi terus kemudian baru dicicipin gitu ya. Heeh. Oke. Tapi bahkan sebenarnya tidak perlu 3 bulan kalau mau tuaknya orang Medan itu 3 hari sudah bisa diminum. Oke. Tapi ya memang rasa niranya, rasa kayunya itu ada gitu, nggak bisa halus kayak kasar lah gitu. Oke. Ngomong-ngomong Mas Rahmat yang paling lama nyimpen berapa lama? Aku pernah nyimpen sampai 2 tahun, tapi habis itu sudah tak minum sih tahun Oh. kemarin. Kapan itu mau dibuka gitu? Ngomong-ngomong gitu, kapan itu mau dibuka ya diundang gitu loh. Bisa nanti dibikin. 2 tahun Iya. itu dari yang kalau cuma sebulanan ini seberapa perbedaannya seberapa banyak gitu? Jadi dia akan semakin halus. Hmm. Jadi rasanya itu umpamanya kan bikin dari ubi ungu. Rasa yang earthy-nya itu mulai hilang, tinggal tipis. Jadi Yes. kayak muncul rasa-rasa baru gitu. Jadi yang tidak ada di bahan aslinya. Ya. Gitu. Itu kalau bahasa kimianya malolactic fermentation. Fermentasi yang mengubah malic acid menjadi lactic acid. Jadi malic acid itu sesuatu yang membuat rasa sepet gitu. Kayak buah-buahan muda gitu, itu malic acidnya tinggi. Pelan-pelan dirubah sama si bakteri jadi lactic acid yang lebih smooth. Itu sebabnya perubahannya seperti itu. Itu di wine juga ada. Di wine namanya malolactic fermentation. Di wine ada, di champagne ada itu perubahan rasa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya teorinya tuh udah ada, Mas. Kalau kita sambungin aja sama local wisdom kita, wow, itu yang kita cari dari Indonesia sebetulnya. Gitu. Local wisdomnya udah ada. Local wisdom udah ada, tapi Dan, sama teknologinya iya, kita sambungin masalahnya gitu. Ada beberapa hal kalau menurut saya ya Ya. yang sekarang ada di masyarakat. Mereka udah bisa buat dengan pengetahuan lokal mereka ya, Iya. pengetahuan tradisional mereka gitu. Belum dengan kayak Mas Rahmat ini kan udah modern gitu ya. Iya, Mereka masih nyimpen di tempayan tembikar tanah liat gitu Iya. ya. Katanya sih
rasanya beda. Nah itu juga sebetulnya kalau disimpan di botol dengan di botol plastik kan beda ya. Iya, iya. Ya. Nah, Kang Harnas itu ahlinya sebenarnya. ya, Hal-hal seperti jangan mancing. Terus saya kepikiran juga bahwa undang-undang pemajuan kebudayaan itu mensyaratkan bahwa ini harus dilestarikan. Oke. Nggak ada yang salah kok dengan ini. Betul. Kalau memang pada porsi sebenarnya gitu ya. Ya. Nggak ada yang salah dan itu juga menjadi kekayaan, salah satu kekayaan tradisional atau kekayaan budaya Nusantara yang kaya sekali. Iya. Tadi banyak bahannya, macam-macam gitu ya. Walaupun teknologinya fermentasi destilasi, tapi tadi proses penyimpanan ada yang dicampur kayu, ya kan, ada yang dicampur lain di Ya. Manado juga ada yang dicampur kayak jadi minuman kayak jamu gitu ya. rempah-rempah ya. Ya, Ya. rempah gitu. Nah, itu kan kalau bisa di dalam tanda petik dibimbing oleh pemerintah jadi UMKM gitu ya. Apa sih yang perlu misalnya dicari gimana mencapai standar, Iya, iya. ya kan? Ini caranya. Gimana caranya supaya dapat standar? Kemudian itu higienis diajarkan segala macam. Terus nanti dikasih penyuluhan untuk packaging yang benar gitu kan, yang jangan pakai botol plastik misalnya. Kayak yang di Captikus sekarang kan botolnya warnanya kayak gini nih. Ya, betul, betul. Sophia lain lagi, dia lebih Ya, tinggi Sophia, gitu. itu kayak gitu. Dan arak Bali itu yang udah banyak terkenal di luar itu juga pakai wadah tanah liat. Iya. Yang berukir-ukir gitu. Bisa kok ada sampel misalnya sababai di Bali. Itu bisa mendunia kok Iya, kalau betul. menurut saya, dan arak Bali mendunia kok, kenapa yang lain nggak bisa? Bisa aja. Iya. Tadi asal komitmen pemerintah benar gitu ya. Jangan salahkan minumannya, yang dosa orangnya kalau menurut Iya, saya. betul, betul. Ya kan, kalau orang berlebihan ya apapun hal itu Iya. ya. Dan kalau menurut saya sih ya, balik lagi nih, kalau secara kimia itu namanya kan controlled substance, ya kan? Kita tahu nikotin itu controlled substance, alkohol controlled substance. Apakah harus diawasi? Oh iya. Apakah harus diatur? Oh iya, gitu kan? Tapi apakah nikotin dihilangkan dari bumi Indonesia? Ya enggak juga, karena itu controlled substance, ya harus dikendalikan, tapi yang bukan dihilangkan gitu loh, karena nggak bisa ya. Amfetamin dan sebagainya itu kalau ngomongin kimia lah panjang lebar, karena amfetamin itu, ini sedikit aja ya, bahwa kenapa nggak bisa dihilangin sih, ya kan? Amfetamin itu bahan untuk narkoba gitu ya, karena obat-obatan tuh diturunkan dari situ. Jadi kalau dibakar semua, kita nggak bisa bikin obat gitu. Mau nggak mau secara kimia nih, jalurnya tuh ke sana, nggak ada. Jadi harus dikontrol tapi nggak bisa dibakar, dihilangkan dari muka bumi, nggak bisa. Karena obat-obatan anti sakit itu ya datangnya dari situ juga, sama sumbernya ya kan. Proses fermentasi, kita ngobrol sama Mas Reman waktu itu ya, kalau fermentasi yang menghasilkan alkohol dilarang, maka kita nggak bisa bikin kecap. Karena fermentasinya sama. Fermentasi awalnya itu koji itu sama dengan fermentasi pembuatan sake misalnya, ya kan? Jadi itu apa hubungannya nih kecap? Loh ya, itu prosesnya sama. Jadi kalau menurut saya sih penting untuk mengingatkan, controlled substance, yes. Apakah itu perlu dikendalikan, anak kecil nggak boleh minum? Oh setuju, ya. Setiap orang dibatasi konsumsinya, wah ya setuju banget. Tapi bukan berarti produknya dihilangin gitu, karena potensi ini sangat sayang. Kalau misalnya Mas Remon melihat sebagai kita yang memanfaatkan produk kita, kalau forum fermentasi Nusantara pengennya adalah ini diekspor. Ini orang Thailand mesti minum ini nih, tuak ubi ungu gitu ya. Terus suatu saat orang Thailand akan bilang, di Thailand juga ada loh tuak. Baru dah di ilmunya Mas Remon soal prasasti keluar. Thailand tahun berapa nih? Kita abad ke-9 sudah menyebut di prasasti di Jawa Tengah bahwa ada tuak. Berarti ini dari Indonesia nih gitu ya. Mulai ini rebutan kan, kalau produk udah jadi diperebutkan gitu. Ya dari situ data-data kita kuat. Oh prasasti itu banyak buktinya gitu kan. Nah itu salah satu potensi yang kita lihat Mas Remon. Mungkin ke depan juga pemerintah kan suka ikut event tahunan gitu ya, pameran di luar negeri. Nggak usah repot-repot, ini pameran minuman tradisional Nusantara aja, baik fermentasi ataupun destilasi ya.
itu dikenalkan keluar. Itu mungkin Ya, salah betul, satu betul, cara betul, gitu ya betul. bahwa, Ini salah satu cara, betul. hey kita punya nih, bukan Kita cuma punya. Anda di Rusia gitu kan. Betul, Kalau betul. cuma bir-bir nggak ada apa-apanya tuh 5% gitu kan. Iya, dan itu Misalnya. potensinya luar biasa. Pada Heeh. saat Jepang mau bikin gin sendiri, ya, langkah pertamanya Suntory adalah dia membeli sebuah gin distillery di Irlandia. Lalu ditambahkan dengan bahan-bahan Jepang dan dia bikin nih namanya gin Jepang. Produced by Irlandia. Kenapa? Ya karena gin tuh produksi itu. Mau nggak mau orang asing ke sini, gue beli barang lu dengan harga tinggi. Oke dong, ya kan? Nah itu yang kita cari. Nah ini raginya dimasukin ya. Sudah mulai dingin ya. Angkat-angkat kuku tuh berarti kira-kira di bawah 60 derajat lah. Ya, Dan nah, kita kan ada ini Mas Harnas, ada produsen minuman ya, yang modern gitu ya. ya, Kenapa nggak menjadi bapak angkat gitu? Karena ya, mereka punya apa manajemennya yang udah betul, jelas betul. gitu. Bagaimana memasarkan segala macam itu yang katakanlah CSR-nya mereka lah buat bangsa ini gitu. Ya, betul, betul, Ya kan? betul, betul. Why not? Kalau ownernya juga mereka, kenapa nggak jadi bapak angkat produknya mereka yang kemas gitu. Betul, bisa juga nih. Ngomongin tentang dukungan, Iya, kenapa sekarang soju itu sangat digemari di Indonesia? iya. Karena itu direncanakan sebenarnya. Hmm. Jadi orang Korea itu melakukan riset, ada kampusnya, ada labnya, Yes. didukung oleh industri yang lain juga. Iya, Jadi masuklah itu di sinetron-sinetron Korea, diekspansi keluar. Otomatis produk-produk Korea juga digemari di luar. iya. Itu strategi bisnis yang Terstruktur. Padahal ya, ini satu poin aja nih tentang soju. Padahal di Korea soju itu bukan minuman bagus loh. Nonton nggak sinetron Korea tuh? Saya karena istri saya nonton, saya juga sering nonton. Itu yang orang kaya-kaya nggak minum soju, minumnya wine. Waktu dia diundang sama, biasalah kalau orang Korea kan perempuannya kaya, yang laki yang miskin. Terus dia ngundang istrinya datang ke teman-temannya yang miskin ini, semua orang minum soju. Terus yang orang kaya ini bilang, ini minuman apa nih? Kamu belum pernah minum soju ya, diketawain sama teman-temannya gitu. Jadi soju itu di sana bukan minuman orang kaya. Itu minuman kelas menengah ke bawah, yang orang kaya minumnya wine gitu. Nah sekarang dia berhasil menaikkan soju itu jadi sebuah minuman mendunia sampai orang Indonesia pun kesenangan minum soju gitu. Nah ini suatu saat ini tuak ubi ungu inilah balik lagi yang pengen kita kembangkan ya. Gitu. Nah ini prosesnya udah selesai ya? Sudah. Sudah selesai. Baik, kalau teman-teman di rumah mau coba ya, bisa dilihat bahwa untuk fermentasi ini alat-alatnya yang penting bersih dan komplit. Yang disebut komplit itu segini aja cukup kok. Ya ini karena background saya kimia makanan gitu ya. Ini tuh cukup untuk menghasilkan sebuah produk yang higienis. Paling enggak kita minum nggak keracunan lah gitu ya. Ada kompor. Ya ada kompor, kalau tadi ngelihat Mas Rahmat kerja ya sambil dengerin kita ngobrol, prinsip-prinsip prinsip-prinsip higienis itu dilaksanakan nih sama Mas Rahmat nih. Ya. Ininya tempatnya diganti, ragi dikasih wadah sendiri, ya kan? Terus masing-masing tutup botol semuanya ditaruh di dalam tempat yang kering, nggak ada yang basah gitu ya. Ditutup ini, lalu semuanya pakai funnel jadi nggak ada yang berceceran. Kalau perhatiin tadi funnelnya satu sama lain juga beda, ada dua funnelnya. Kenapa dua funnelnya? Karena yang ini nggak boleh kecampur sama yang ini, ya kan? Nanti yang legen masuk ke sini dan itu jadi kontaminasi. Jadi prinsip-prinsip ini sangat sederhana, barang semua bisa dibeli di online dan dengan ini aja cukup untuk bikin produk yang higienis bagus sebetulnya. Dan enak. Dan enak, betul ya. Dan kalau sampai ada orang yang mati-mati karena minum mungkin kotoran tikus di dalam minuman, itu buat saya menyedihkan banget gitu ya. Ini aja udah cukup kok, jadi nggak perlu, saya nggak punya alat-alat mahal. Loh bersih itu nggak perlu mahal. Ya, yang penting higienis itu nggak perlu mahal. Yang penting step-stepnya diikutin. Yang mana yang harus disterilisasi, yang mana yang tidak perlu disterilisasi gitu. Jadi Mas Rahmat makasih banget nih udah sharing sama kita ya. Sama-sama Mas. Dan alat-alatnya juga lihat nggak terlalu canggih-canggih amat kok. Jadi kalau teman-teman yang produksi di rumah atau mungkin sudah punya produksi minuman fermentasi tradisional, itu hanya segini aja cukup. Sebenarnya yang harus ditingkatkan dari teman-teman produksi tradisional itu airlock. Yes. Mereka itu nggak pernah pakai airlock. Itu yang bikin kualitasnya kurang cukup bagus. Karena Kayak- kemasukan udara terus ya. Kayak
ciu atau cap tikus yang tradisional ya, itu cenderungnya asem, Ah, pakai air lock. iya, oke, oke. Kalau asam, bukan, Bukan. nggak, waktu fermentasi nggak pakai airlock Pakai ini. air lock. Mereka hanya pakai wadah gede aja. Iya, wadah gede aja. Mungkin pakai daun pisang atau apa, bambu ditutup-tutup, tapi kan nggak bisa mensil udara yang masuk. Akibatnya ada kontaminasi yang membuat asam gitu. Iya. Soalnya ciu sama cap tikus kan destilasi ya. Tapi sebelumnya kan di Nggak, fermentasi dulu. dasarnya, ya, bahan dasar. Oh, maksudnya sebelum didestilasi, iya. Nah, Mas Rahmat pengen tanya dong, pernah mencoba destilasi? Saya sendiri belum, tapi Belum, ada oke. temen yang bikin ada. Bikin ya. Ah. Oke, dan ini juga penting karena set alat untuk destilasi itu lebih rumit dari ini. Ya, itu yang membuat bahkan Mas Rahmat yang udah jagoan aja, langkah dia bener, hati-hati. Destilasi itu adalah step yang sangat berbahaya ya. Bisa dikerjakan dengan benar, tapi bisa juga menjadi bahaya. Kalau sampai level ini aja nih, musuhnya cuma diare. Ya paling apes diare itu aja. Ya nggak mungkin ada terbentuk zat-zat apa gitu. Tapi kalau sudah mulai destilasi, karena kan teman-teman mesti ingat ya, proses sampai sejauh ini itu alami. Destilasi itu bukan proses alami, Rekayasa. rekayasa. Kita menaikkan kadar alkoholnya dengan cara penguapan kan gitu. Jadi ada campur tangan manusia. Nah, setiap kali manusia ikut campur tangan, maka kita harus hati-hati Ada dampaknya ya. Ya, itu benar juga gitu. Nah, Mas Remon, ada pesan terakhir nggak nih buat teman-teman yang dinonton, mungkin nggak cuma ada di Jakarta ya, mungkin ada di daerah-daerah lain yang belum pernah lihat fermentasi seperti ini itu. Atau barangkali di kampung saya banyak nih yang kayak gini Mas gitu ya. Nah, ada pesan nggak buat teman-teman nih? Kalau secara spesifik mungkin gini ya, buat teman-teman dimanapun, mulailah dari saat ini muliakan budaya kita sendiri, apapun itu gitu ya. Tolong muliakan. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan memuliakan budaya kita? Kita aktornya loh. Ya kan, kalau orang asing itu kan tukang catat, neliti, nyatet, tulis, laku bukunya gitu kan. Tapi kita ini pelaku. Jadi tolong muliakan budaya kita gitu. Dan terkait dengan minuman, khususnya minuman beralkohol, tadi ini sebuah kekayaan, bukan sebuah ya, kekayaan bangsa yang ratusan jenisnya, namanya gitu kan. Dan ini bukti, salah satu bukti ini saya kepikiran tadi karena ngomongin menyimpan minuman gitu ya. Itu buktinya bahwa orang nenek moyang kita itu peminum. Iya. Kenapa? Karena tidak ada bukti arkeologis menemukan botol yang masih ada airnya, Mas. Bisa jadi. Iya kan? Berarti diminum semua itu. Saya suka. Kan nenek moyang kita pelaut dan pelaut itu peminum Mas. Jadi nenek moyang kita peminum ya. Saya suka Itu logikanya masuk juga. mikir jahil karena kalau orang Eropa mungkin Perancis gitu ya nyimpen anggur, nanti kita nggali, wah ketemu botol anggur. Di Indonesia nggak ada tuh botol sisa minuman berisi gitu ya, nggak ada. Jadi kalau memang minuman itu jelek, memang ada efek negatif. Tapi kalau itu jelek, kita ini nggak ada. Iya. Betul. Kalau nenek moyang kita mati semua, kita nggak ada, Bos. Iya. Ya kan? Kok mereka bisa survive, mereka bisa ini. Itulah ada apa istilahnya ya, kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu termasuk minum dan makan. Betul. Juga bergaul gitu ya, nggak serampangan, nggak Iya, ini. betul. Mungkin itu ya kalau dari saya ya. Oke. Nah, Mas Rahmat ada pesan nggak buat teman-teman nih atau buat mungkin pemerintah atau pihak-pihak lain yang sedang nonton acara ini? Pesan saya cuman sehat selalu saja dan kita cintai produk-produk lokal. Ya. Itu aja. Saya juga setuju dan saya mau tambahin dikit, yang namanya Mas Raymond memuliakan produk lokal itu bikin bagus lah. Ya, artinya dengan bungkus asal-asalan seperti botol-botol plastik itu namanya belum mulia ya. Kalau orang Irlandia melihat sebotol whisky yang ada di rak di sebuah bar terkenal, itu mulia namanya. Ya, tapi kalau botol kecap kita masih disimpan di kolong meja, itu namanya belum mulia. Jadi kalau menurut saya mulia itu hayolah kita bikin bagus. Yang bagus seperti apa kita tahu kok. Ya, cuman kadang-kadang kita memposisikan di otak kita ini yang lokal cukup aja segini. Nah, budaya itu yang perlu kita hilangkan tuh. Kita harus memuliakan. Artinya apa? Bikin jadi bagus, ya.
Oke, terima kasih Mas Rahmat udah ditunjukin caranya bikin fermentasi ya. Ini tuaknya juga udah kita cicipin. Udah habis ya? Habis. Ada lagi. Habis ini kita habisin semua tuh botol. Terima kasih juga Mas Raymond dari Antropologi UI yang udah nemenin kita ngobrol. Saya Hari Nazarudin dari Forum Fermentasi Nusantara dan Komunitas Jalan Sutra mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye. Semangat.